Hai Sobat Teknik, selamat datang di Podsil, Podcast Sipil dan Lingkungan IPB University. Hai teman semua, perkenalkan aku Yohana Tamariska akan jadi host pada hari ini. Teman-teman bisa panggil aku Yohana. Aku salah satu mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan IPB angkatan 55. Nah, sebelum video ini mulai lebih jauh lagi, teman-teman jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe biar teman-teman semua gak ketinggalan informasi terupdate mengenai Podsil. Oke, pada hari ini kita kedatangan pembicara yang kayaknya udah gak asing lagi ya buat teman-teman ya. Udah pernah lihat ya di episode sebelumnya ya. Belum nonton? Jangan lupa ya nonton ya. Mungkin ada di sini atau di sini di mana, boleh diklik langsung tonton. Langsung aja kita sambut. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang. Nah, sedikit informasi ya teman-teman ya. Pak Rizal itu kemarin dosen penguji saya ya, dosen penguji skripsi saya gitu. Jadi kalau hari ini saya mau gantian Pak, saya yang tanya-tanya. Okay. Bapak nggak boleh bertanya Pak, saya aja. Ya, Pak bercanda, kita mau berbincang-bincang aja gitu ya Pak. Nah, pada hari ini kita mau ngomongin teknik struktur dan infrastruktur yang ada di Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. Betul. Salah satu divisi dari Teknik Sipil dan Lingkungan IPB ya Pak. Ya. Nah, sebelum memulai lebih jauh, kita pengen tahu dulu nih Pak, apa aja sih yang melatar belakangi didirikannya TSI dan juga mandat apa aja yang ada di TSI IPB. Oke, terima kasih Yohana. Selamat berjumpa kembali dengan saya Erizal. Sehat ya Pak? Iya, alhamdulillah. Kalau ada yang lalu berjumpa dengan saya sebagai Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, tapi kali ini saya juga sebenarnya diamanai sebagai Ketua Divisi Teknik Struktur dan Infrastruktur. Nah, mengenai sejarah, ini memang sejak awal berdirinya Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan pada tahun 2008 waktu itu bersama dengan 3 divisi yang lainnya, yaitu teknik lingkungan, teknik sumber daya air, dan teknik geomatika. Kita sama-sama dari awal mengembangkan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Tetapi khusus divisi teknik struktur dan infrastruktur, kita mempunyai mandat untuk melakukan penerapan dan pengembangan ilmu teknik dalam hal perancangan, dalam hal perencanaan, dan juga dalam hal pengelolaan struktur dan infrastruktur. Itu kurang lebih bagaimana kita dahulu berkembang bersama-sama dengan divisi yang lain sampai saat ini. Oke, tapi saya penasaran ya Pak ya. Ini kayaknya kendaraan ini ya Pak, saya sering lihat di jalan Pak. Terus kalau saya di jalan tuh saya sering lihat ada pembangunan jembatan atau gedung-gedung tinggi. Nah, itu masuk nggak sih Pak? Dibahas nggak sih Pak di TSI, di Teknik Sipil dan Lingkungan IPB? Ya, tadi sesuai dengan mandat divisi teknik struktur dan infrastruktur, lingkup yang kita kembangkan adalah mulai daripada teknik konstruksi bangunan. Kalau tadi disinggung mengenai peralatan, itu adalah salah satu yang menjadi kajian kita di divisi, yaitu alat berat konstruksi ya, untuk membantu atau mempercepat pembangunan konstruksi. Lingkup lainnya adalah teknik pengembangan bahan konstruksi bangunan, kemudian juga manajemen konstruksi ya, karena kita ketahui dalam kegiatan konstruksi banyak pihak-pihak yang terkait dalam pencapaian target konstruksi, sehingga ya mahasiswa kita perlu ilmu mengelola, ilmu memanage ya semua itu. Lingkup lainnya yang kali ini sangat kita utamakan adalah terkait dengan building information modeling ya, karena ini juga sudah masuk dalam ke peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana kita membangun bangunan atau gedung di atas lahan, tentunya kita harus yakin lahan itu aman, kuat, stabil. Jadi kaitannya dengan teknik stabilisasi lahan itu juga bagian daripada lingkup kita. Kemudian satu lagi yang tak kalah penting adalah bagaimana perencanaan transportasi dan pembuatan jalan, itu juga bagian yang kita kembangkan dalam divisi teknik struktur dan infrastruktur. Jadi ada banyak ya Pak ya?
ada teknik konstruksi bangunan dan perumahan, Ya. ada teknik konstruksi infrastruktur dan Ya. lain-lain gitu ya Pak. Kalau dari seluruh ruang lingkup ini kira-kira jagoan Bapak yang mana Pak? Semuanya. Semuanya keren ya Pak ya? Iya benar. Nah, kayaknya nih Pak, saya dengar-dengar kesibukan Bapak ini sekarang sedang menguji teman-teman saya ya Pak ya? Menguji skripsi ya Pak? Iya. Nah, saya pengen tahu dong Pak, kira-kira topik terkini apa aja sih Pak dari teknik struktur infrastruktur yang kira-kira misalnya teman-teman saya bawain di skripsi, atau memang sekarang topik terkininya kurang lebih apa sih Pak? Oke. Ya, memang kalau terakhir ini kita lagi ya sibuk ya. Salah satunya tadi yang sudah disinggung oleh Yohana, menguji mahasiswa kita yang di tingkat akhir dari hasil penelitiannya. Ini alhamdulillah sekaligus juga memberikan apresiasi kepada host kita. Kita berikan tepuk tangan juga ya kepada Yohana. Ini adalah salah satu mahasiswa kita yang sudah menyelesaikan tugas akhir dan mempertahankan hasil penelitiannya. Ya. Makasih ya Pak. Iya. Kemudian, mudah-mudahan yang lainnya juga bisa segera ya menyusul ya, biar kalau kita salah satu target kita adalah mahasiswa lulus tepat waktu ya. Nah, terkait dengan lingkup penelitian yang menjadi mandat kita, kita melakukan ya tentunya berkoordinasi atau bersama-sama dengan mahasiswa kita melakukan penelitian di antaranya bagaimana melakukan perancangan struktur bangunan yang baik, yang benar, yang hemat gitu ya, supaya dia bisa lebih tahan lama. Kemudian juga bagaimana melakukan perancangan infrastruktur kawasan misalnya. Kemudian tadi yang terakhir ini menjadi Hot issue ya Pak? Hot isunya adalah building information modeling ya. Ini agak banyak mahasiswa yang tertarik, tapi memang agak bermasalah karena masalah penggunaan software. Jadi kalau memang tidak punya minat agak sulit ya, seperti itu. Walaupun mahasiswa kita ini salah satu dasar dalam building information modeling ini adalah kemampuan mahasiswa dalam menggambar teknik, misalnya dengan menggunakan berbagai software, diantaranya adalah AutoCAD. Alhamdulillah mahasiswa kita hampir semuanya punya kompetensi di bidang menggambar menggunakan AutoCAD ini ya. Kemudian bagaimana mengembangkan bahan-bahan yang mudah ya, tidak hanya murah, tidak hanya kuat, tapi juga yang ramah lingkungan. Itu jadi topik penting karena kita juga bagian daripada Institut Pertanian Bogor. Kemudian tadi kaitannya dengan stabilisasi lahan, tentunya mahasiswa banyak melakukan kajian kaitannya dengan karakteristik tanah sebagai bahan pondasi daripada struktur bangunan. Dan yang tak kalah penting tadi kaitannya dengan transport ya. Bogor ini selain terkenal sebagai kota hujan, juga sebagai kota angkot. Kota 1000 angkot ya Pak ya? Betul, kota 1000 angkot. Jadi bagaimana mengantisipasi, mengurai kemacetan, tentunya perlu perencanaan transportasi yang baik. Mungkin itu yang banyak dikaji oleh mahasiswa kita bersama-sama dengan dosen pembimbingnya. Jadi emang banyak banget ya Pak ya topik terkini yang bisa dibahas gitu Pak. Saya juga tidak menduga-duga ya bahwa kemacetan juga bisa dipelajari di sini ya Pak ya. Nah, kayaknya saya lihat Bapak sudah mulai haus ya Pak ya. Iya. Di sini sudah saya seling sediakan gitu ya Pak. Kita Oke. ngopi dulu kali ya Pak ya. Terima kasih. Karena kata orang-orang itu Pak, kalau ngopi pikiran langsung jalan Pak. Teman-teman Semangat sini nambah ya. boleh pause dulu videonya, ke dapur dulu bikin kopi, kita minum bareng oke ya. Oke, terima kasih telah disediakan Kalau kopi ada hangat. sponsor besok boleh. Oke, kayak kalau udah ngopi udah jadi lebih jernih lagi ya Pak ya pikirannya Pak. Lebih semangat. Ngomong-ngomong tadi kita sampai mana ya Pak? Sampai penelitian apa ya? Penelitian betul. Kayaknya kurang afdol kalau kita nggak ngomongin lab. Ya. Karena kalau penelitian itu nggak mungkin nggak pakai lab ya Pak ya. Betul. Nah, kalau sepengetahuan saya lab di TSI itu tuh top banget Pak. Tapi kita pengen denger kalau dari Bapak tuh gimana sih Pak? Lab yang ada di TSI itu kayak gimana aja Pak? Betul. Oke, betul. Ya, apa yang disampaikan Yohana tadi kaitannya dengan penelitian itu identik juga dengan sarana prasarananya ya. Selain juga untuk penelitian juga untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum.
kami Divisi Teknik Struktur dan Infrastruktur diberikan amanah untuk mengelola 3 lab dalam hal ini, Laboratorium Fisika dan Mekanika Tanah, tadi yang kita sudah singgung kaitannya dengan bagaimana membangun konstruksi itu di lahan yang stabil, ya, untuk pondasinya misalnya. Kemudian lab kedua adalah Laboratorium Kekuatan Bahan, ya. Karena dalam membangun bangunan gedung itu perlu bahan bangunan tentunya. Nah, untuk pembangunan yang baik tentunya bahan bangunan tadi harus diuji, misalnya kekuatannya, kekuatan tekan, kekuatan tarik, ya, itu di Laboratorium Kekuatan Bahan. Tidak hanya baja, beton, plastik, karet, kita bisa uji di situ. Kemudian laboratorium ketiga adalah laboratorium struktur sendiri, ya, itu untuk melakukan pengujian apakah struktur bangunan itu kekuatannya dianggap cukup atau tidak, ya kita mengetahuinya di laboratorium struktur itu, ya. Nah, saat ini memang laboratorium struktur kita gabungkan dengan laboratorium untuk jalan misalnya. Ke depan kita rencanakan laboratorium terpisah untuk melakukan kajian pengujian bahan-bahan yang khusus untuk jalan misalnya. Kemudian satu lagi adalah laboratorium manajemen proyek. Itu adalah rencana kita untuk pengembangan ilmu di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, khususnya Divisi Teknik Struktur dan Infrastruktur. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi lab di TS itu benar-benar lengkap ya. Teman-teman mau cari A ada, mau cari B ada, mau cari semuanya ada. Mau nguji ini, nguji itu bisa semua ya Pak ya? Ya. Yang nggak bisa cuma nguji kesetiaan pacar ya Pak ya? Nah, itu dia. Itu cukup mendalam. Itu di lain cerita ya teman-teman. Mungkin beda podcast ya Pak. Nah, ngomong-ngomong soal lab ya Pak. Nah, kalau misalnya kita belajar itu ditemenin kan sama dosen ya Pak ya? Kebetulan tuh menurut saya dosen-dosen di TS ini sangat berkesan Pak. Buat saya. Salah satunya Bapak ya. Alhamdulillah. Mau didengerin dong Pak cerita-cerita tentang dosen-dosen di sini tuh kayak gimana Pak? Dosen di TS itu kayak gimana? Oke. Bapak terima kasih nih, tadi mengatakan Yohana mengatakan ditemenin sama dosen. Nah, jadi dosen itu tidak hanya memberikan perkuliahan, tapi juga kalau bisa menemani ya supaya komunikasinya baik ya. Saat ini Divisi Struktur dan Infrastruktur dikelola oleh 5 orang dosen, semuanya mempunyai sertifikat dosen yang dikeluarkan oleh Dikti, sehingga tentunya kompetensinya bisa dijamin ya. Walaupun ke depan kita juga kembangkan lagi karena ini masih belum maksimal dapat melayani mahasiswa dan masyarakat. Kita rencanakan penambahan minimal dalam waktu dekat itu 3 dosen lagi. Kaitannya dengan tadi yang agak berkurang kita adalah mengkaji kaitannya dengan transport, kan itu penting ya. Kemudian juga manajemen proyek ya, kemudian juga geotekniknya kita perlu tingkatkan lagi. Kemudian untuk tendik kita dibantu oleh 1 orang tendik sementara ini karena ada keterbatasan di SDM kita. Itu pun juga kita berharap Direktorat Sumber Daya Masyarakat SDM IPB bisa menambahkan tendik kita ya, karena kita tadi mengelola 3 laboratorium sementara tendiknya 1 orang. Nah, ini yang kita perlu kembangkan ke depan, memenuhi mandat yang telah diberikan kepada Divisi Teknik Struktur dan Infrastruktur. Mungkin demikian. Jadi sebenarnya dosennya itu nggak banyak ya Pak ya? Tapi justru karena sedikit itu sih Pak, menurut saya jadi kebersamaannya tuh erat gitu Pak. Karena cara ngajarnya tuh beda-beda gitu, tapi sangat berkenang untuk saya Pak. Apalagi saya udah lulus ya Pak, jadi pengen kuliah tapi dikit aja kuliahnya. Kangennya sedikit aja. Oke, kurang lebih itu aja sih Pak yang mau saya tanyain. Bapak yang mau tanya ke saya? Nggak boleh Pak, karena tadi saya bilang saya aja yang boleh nanya. Iya, betul. Bercanda Pak, Bapak boleh tanya-tanya? Kita sudah ada kesepakatan ya. Sudah ada kesepakatan, baik. Oke, kalau gitu untuk teman semua di sini, kalau misalnya masih ada yang mau tanya-tanya lagi atau mungkin kepo nih soal TSI itu kayak gimana, teman-teman boleh langsung aja komen di bawah. Nanti mungkin Pak Irzal bisa komen juga ya Pak ya. Jangan lupa juga di like, komen dan juga subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan sama informasi dari Potsil.
aku juga mau ucapin terima kasih untuk Bapak Rizal. Mungkin sebelum kita akhiri, ada closing statement dulu kan nih Pak dari Bapak untuk teman-teman semua yang nonton di sini Pak. Ya, terima kasih. Ini banyak ditanyakan oleh Yana, host kita siang ini. Ya, Bapak ingin menyampaikan semoga yang teman-teman teknik ini bisa bergabung di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, kemudian juga bergabung dengan divisi Teknik Struktur dan Infrastruktur. Tidak hanya harus menjadi mahasiswa, tapi juga kita membuat satu komunitas misalnya untuk perkembangan Indonesia, khususnya infrastruktur Indonesia yang memang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Demikian. Oke, teman-teman udah dengar ya closing statement dari Pak Rizal. Kalau gitu ada satu lagi nih Pak, biar afdol banget potsil kita kali ini Pak. Kita salam teknik bareng-bareng ya Pak. Kayak gimana rasanya? Wah, salamnya. Salam tekniknya kayak gini Pak. Bapak kan udah pernah di episode sebelumnya Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Saya babain ya Pak, kita ke tengah. Oke Pak. 1, 2, 3. Salam teknik. Dadah, sampai jumpa.